Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini tanggal 11 Februari 2021. Saat kita hari ini berjudul Berikan Haknya, terambil dari Bilangan pasal 27. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Bilangan 27 ini punya dua bagian ya guys. Di antaranya ayat 1 sampai 11 berisi tentang hak waris bagi anak-anak perempuan. Dan ayat 12 sampai 23 berisi tentang Yosua mengganti Musa. Guys, kita akan membahas bagian tentang perjalanan ke daerah Moab ya, yang terambil dari Bilangan 27 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Teman-teman terkasih, rasanya akhir-akhir ini begitu banyak orang mengumandangkan tentang hak asasi manusia, yaitu diharapkan agar sesama manusia dapat saling menghormati dan saling menghargai. Namun, seringkali masalah hak asasi manusia ini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan diri sendiri. Dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, seringkali seseorang merebut hak asasi orang lainnya. Kok bisa sih? Bagaimana hal itu terjadi, teman-teman? Jadi gini, ketika seseorang mencari keuntungan dengan merugikan orang lain, penyerobotan tanah orang, pemalsuan barang, termasuk menjelek-jelekan orang lain, ternyata kita telah merugikan orang lain karena di saat itulah kita sedang mengganggu hak asasi seseorang. Guys, berbicara mengenai hak, maka Alkitab pun mengungkapkan tentang hal ini. Alkitab mencatat tentang penghormatan hak. Penghormatan hak di sini adalah penghormatan hak atas manusia dan sekaligus penghormatan hak atas Allah yang Maha Kudus. Seringkali kita berfokus kepada hak kita sendiri dan kadang lupa memperhatikan hak Allah. Karena itu, hormati hak Allah, yaitu penghormatan namanya, pengagungan kasih dan kekuatannya, dan penyembahan kepada pribadinya. Kita harus memperhatikan hal ini dengan saksama. Teman-teman terkasih, kisah perempuan Zelafehat adalah merupakan pelajaran yang Tuhan nyatakan kepada kita, supaya kita memperhatikan hak orang lain, dan jika itu ada pada kita, maka kita harus memberikannya. Tuhan Yesus pun mengajarkan demikian, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dalam Lukas 6 ayat 30 dan 38 juga dikatakan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, dari renungan hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengajar kita tentang kemurahan hati, yaitu berikan sesuatu kepada orang yang meminta, terlebih jika itu adalah haknya. Demikian pula mengenai hubungan kita dengan Allah. Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Ini terdapat di Markus 12 ayat 17 ya. Selamat memperjuangkan hak asasi manusia ya guys. Tuhan memberkati. Hai guys, jadi tadi materi Sabtu kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk selalu dan menghargai hak asasi manusia dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menutup Sabtu pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami semua boleh bangun pagi ini Tuhan untuk Sabtu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajarkan kami selalu Tuhan, sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, untuk selalu menghargai dan menghormati hak asasi manusia, sebagaimana Engkau sendiri yang telah memerintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Jangan lupa guys, besok kita satu lagi yuk di channel ini. Mari kita bagikan materi satu ini ke teman-teman yang lainnya supaya semakin banyak orang mendapatkan berkat. Nah,
kalian punya pergumulan dan pertanyaan, yuk DM Insta Youth GG Kanaan dan juga dengerin podcast Youth GG Kanaan. Jangan lupa juga guys, hari Sabtu kita juga bakal ada Zoom Fellowship. Nah, nanti untuk linknya akan diberikan di grup WA teman-teman ataupun di grup lain teman-teman sekalian. Nah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang singgah, tapi tidak sungguh. Ada yang nyaman, tapi tidak pasti. Makanya, jangan pindah hati terus. Carilah yang sesuai iman, sesuai hati, sesuai karakter, sesuai visi sama misi. Terus cari juga yang sefrekuensi. Biar nanti waktu kamu pacaran dan ngejalanin hubungan sama doi nih, bisa bahagia. Belum tentu bahagia, tapi di saat kita mengenal satu sama lain, pasti ada pertengkaran. Di saat itulah kita mengenal satu sama lain. Dan pertengkaran itu baik loh, tapi lihat, Tuhan kasih kita hikmat, apakah benar-benar dalam hubungan tersebut hal yang positif yang kita dapatkan. Kalau banyak hal negatifnya, ya tentu itu bukan pasangan yang Tuhan inginkan buat kita semua. Dan percayalah teman-teman, kalian jangan khawatir, kapan ya kira-kira saya dapat jodoh saya? Umur berapa ya saya akan bisa menikah? Karena Tuhanlah yang punya kedaulatan atas hidup kita. Demikian juga Tuhan punya kedaulatan atas pasangan hidup kita. Jadi percayalah dan tunggulah, Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kita ingat, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi yang perlu kita ingat, doakan apa yang akan kita jalani dan jalankan apa yang telah kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menantikan pasangan hidup dari Tuhan.